Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali untuk belajar bersama diskusi tentang studi konstitusi. Di minggu kemarin kita membahas tentang daya ikat konstitusi terhadap warganya. Artinya sejauh mana konstitusi itu mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat atau sejauh mana lembaga, organisasi, baik masyarakat itu menaati apa yang menjadi kesepakatan dalam bentuk konstitusi itu. Oke, di hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai konstitusi. Ya, kalau yang buku share di Nanda tadi di halaman 150 sampai 185. Ini buku ini kita rancang beberapa tim dosen dan mahasiswa kemarin untuk membuat sebuah buku ajar, artinya buku referensi yang bisa adik-adik pakai untuk belajar. Oke, di dalam pembahasan kita terkait dengan nilai konstitusi ini ditekankan pada suatu, ini pentingnya nilai-nilai pembentukan sebuah hukum. Ya. Nilai konstitusi ini adalah prinsip nilai moral, etika, politik menjadi landasan panduan penyusunan konstitusi dalam pengambilan keputusan di dalam pemerintah. Kalau kita ingat bahwa nilai-nilai itu apa, ya prinsip-prinsip hidup atau nilai-nilai yang dianggap baik, prinsip yang diterapkan dalam kehidupan. Atau bisa juga ini digabungkan pemahaman kita tentang nilai-nilai konstitusi adalah prinsip-prinsip moral, etika, dan politik yang menjadi landasan panduan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan mereka. Nah, kalau bicara prinsip berarti apa? Kaidah, norma, prinsip, aturan dasar, azasnya pada prinsipnya adalah seperti itu. Artinya landasan panduan yang kita pijakan untuk menyusun dan membuat kebijakan di dalam konstitusi. Kalau ini digabungkan dengan nilai-nilai konstitusi. Nah, nilai-nilai konstitusi itu apa? Jadi kalau kita membuat sebuah kebijakan atau undang-undang, peraturan, itu yang kita pegang adalah keadilan. Artinya kebijakan itu oke lah, mungkin dalam pemilu atau dalam suatu kelompok koalisi dan sebagainya ada kelompok pemenang atau kelompok yang kalah, atau bisa juga oposisi, ada yang pemerintah. Tetapi baik yang kalah atau yang menang itu harus tetap berprinsip pada titik keadilan, kebenaran. Artinya di sini bahwa nilai konstitusi itu harus mencakup prinsip-prinsip keadilan, menjamin perlakuannya yang adil dan setara terhadap semua warga negara. Makanya kemarin sampai Presiden Prabowo berstatement, Anda jangan setia sama Prabowo Subianto, tapi setialah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda setia pada negara dan bangsa Indonesia, akan sama dengan saya. Nah, paling tidak seperti itu. Artinya kalau Anda setia pada orang, ya bisa banyak kepentingan, tetapi kalau kita ngomong negara, ya semua orang saya yakin punya tujuan yang sama. Nanti kalau kita ngomong presidennya siapa, ya pasti manusia ada nilai salahnya, ada nilai negatifnya. Sehingga kalau kita prinsip kebenaran untuk negara, Pak Prabowo juga bisa salah, ya. Pak Menteri juga bisa salah. Artinya berpeganglah pada tujuan. Jadi kalau niat misalnya Anda berteman atau apa, ya niat nokrosannya Allah, niatlah kepada kebaikan. Jangan berbicara pada manusia ya ono lupute pasti. Nah, kalau kita bicara negara atau pemerintah, maka kita harus pegang pada negara ini. Jangan melihat siapa yang hari ini berkuasa, tetapi lihatlah kepentingan negara. Artinya kalau seperti itu presiden pun bisa sama. Nah, prinsip pertama dalam nilai-nilai konstitusi itu adalah keadilan. Yang kedua adalah kesetaraan.
Konstitusi ini sering menegaskan bahwa pentingnya kesetaraan dalam hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Jadi ngomong aturan ini kan berlaku untuk semua, bukan untuk saya, bukan untuk masyarakat saja. Pemimpin juga berlaku. Gitu. Kesetaraan. Kemudian ada hak asasi manusia. Nah, nilai ini mengandung hak individu mau sebagai hak asasi manusia, seperti atas hak dasar kebebasan berbicara, berpikir, beragama, dan lain sebagainya. Hak asasi. Kemudian juga ada hak perlindungan individu. Artinya bisa juga kebijakan itu berawal dari kepentingan atau persoalan individu, tetapi tidak menutup kemungkinan ini menjadi persoalan orang. Kenapa sih sampai muncul makan siang gratis? Mungkin karena banyak stunting, banyak kekurangan gizi misalnya, sehingga ini menjadi isu nasional dan sebagai kebijakan program di dalam pemerintah untuk dijalankan masyarakat. Kemudian ada kesejahteraan sosial. Ini prinsip-prinsip konstitusi itu dapat menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi warga negara. Ini mendorong adanya kebijakan sosial, perlindungan sosial, distribusi adil secara sumber daya ekonomi. Artinya di sini semua kebijakan itu berkeadilan, kesetaraan, asasi. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan. Ya, buat apa kalau memang itu tujuannya untuk sesara kok butuh biaya banyak? Paling tidak harus memenuhi atau tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, meningkatkan derajat kesejahteraan, derajat ekonomi kita. Kemudian berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam konstitusi itu pemisahan kekuasaan. Artinya di sini bahwa konstitusi itu harus bisa menjelaskan pembagian tugas untuk mencapai sebuah nilai-nilai yang ada di atas tadi. Nggak mungkin single fighter, nggak mungkin ada program mercusuar, ambisi dari seseorang untuk melakukan program ini sehingga ini harus diwujudkan. Artinya apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang mendasari masyarakat, itulah yang diutamakan. Jadi di dalam nilai-nilai konstitusi ini harus mencerminkan pembagian tugas atau pemisahan kekuasaan, atau ada cabang-cabang pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan tetapi memang dalam kehidupan itu pasti setiap unsur pasti ada kepentingan. Sisi lain, efek dari kebijakan itu pasti ada efek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, pasti. Jadi setiap kebijakan itu pasti ada efek negatif maupun positif, ada efek ekonomi, apapun pasti akan. Tetapi efek ekonomi itu berpengaruh kepada individu pejabat itu atau masyarakat, itu yang paling penting. Sehingga sumber daya ekonomi masyarakat bisa. Nah, pemisahan kekuasaan ini harapannya ada yang membuat, ada yang mengontrol, ada yang menerima kebijakan atau efek dari kebijakan, atau bisa juga dikatakan objek daripada kebijakan itu. Kemudian yang ketujuh, ini ada partisipasi demokratis. Artinya di dalam konstitusi itu harus ada nilai yang dapat mencakup prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi publik dan proses pembentukan hukum dan pengambilan keputusan. Artinya harus ada sharing antara memahami tentang ya. Kemudian kepatuhan terhadap hukum ini juga menjadi landasan, artinya konsistensi dari apa yang sudah disepakati ini juga menjadi catatan. Walaupun konstitusi ini buatan manusia yang tidak haram untuk dievaluasi, ya, diidentifikasi kelemahan dan kekurangannya, nah itu juga harus ditaati. Jadi tidak serta-merta langsung pesimistis.
Misalnya, hari ini gembor-gembor tentang makan siang, sampai presiden, siapa yang tidak mendukung dengan program ini silahkan minggir. Wah, break ya. Pada nilai berikutnya tadi terhadap kepatuhan hukum ya. Jadi prinsipnya semua harus taat dan patuh, adil, berlaku setara dan terbuka. Jadi karena ini ngomong publik, ngomong orang banyak, ya harus orang banyak juga. Walaupun mungkin ada mekanisme. Kalau kita di dalam negara ini ada pembagian tugas, ada power sharing, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Tentunya kalau kita bicara di eksekutif, ada kementerian yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan itu. Terkait dengan pangan, ketahanan, pendidikan, kesehatan, agama, pasti ada kementerian khusus yang menangani tentang itu. Nah, setelah itu baru ada legitimasi nilai-nilai konstitusi. Ini harus terlegitimasi secara sah. Artinya ada dukungan secara hukum, ada kejelasan siapa yang menetapkan. Kalau kita ingat, adik-adik ketika baca ilmu hukum, bahwa hukum itu pasti ada institusi yang membuat. Maka siapa yang menetapkan? Siapa yang harus jelas. Baru jelas. Kemudian ada panduan bagi pengadilan, ada petunjuk teknis pelaksanaan. Jadi setelah konstitusi undang-undang itu dibuat, maka harus ada panduan teknisnya. Atau ada yang menafsirkan daripada konstitusi itu untuk diterapkan di dalam birokrasi maupun masyarakat. Karena bahasa hukum itu, bahasa konstitusi pastinya masih normatif, masih bisa ditafsirkan. Ya. Biasanya ada instruksi menteri atau juklak, juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Jika di lapangan menghadapi persoalan terkait dengan teknis, maka pemerintah juga bisa memberikan surat edaran. Misalnya ada ambigu di dalam masyarakat, loh ini gimana sih? Ini kalau diterapkan problem di masyarakat, maka harus ada kepastian pelaksanaan. Biasanya ada edaran menteri atau edaran presiden atau edaran terkait dengan itu, sehingga ada kebijakan. Oke, kalau itu tidak bisa dilaksanakan secara penuh, maka laksanakan dengan ini, standar ini. Nah, itu biasa seperti itu. Kemudian ada proses konstitusional. Nilai-nilai ini tercermin dalam proses pembentukan amandemen konstitusi, seringkali melibatkan partisipasi publik. Proses konstitusional itu berarti proses nilai yang diajukan oleh pejabat publik kepada masyarakat untuk berdiskusi, mendapat dukungan, tanggapan dari masyarakat. Cara bola salju itu snowball. Snowball itu semakin dilempar di masyarakat, banyak masukan, banyak kritikan, sebagainya. Banyak undang-undang yang barangkali ada yang diterima, ada yang ditolak, ada kayak undang-undang prakerja cipta kerja itu kan banyak menuai protes dan sebagainya. Nah, mungkin orang-orang belum bisa memahami secara maksud dengan undang-undang tersebut, tetapi bisa juga itu ditolak atau diterima. Nah, sehingga partisipasi publik itu bisa nampak, ya, itu harapannya. Kemudian ada perlindungan minoritas. Ini konstitusi sering menekankan pada perlindungan kelompok-kelompok yang lebih lemah dan demokratis atau minoritas. Artinya yang perlu dibantu itu ya mereka-mereka yang benar-benar, makanya isu-isu yang sering diucapkan, dilontarkan oleh para pemimpin itu adalah orang-orang di kaum minoritas. Ya, dilema kita juga macam-macam. Jadi sering kalau orang miskin, orang upah becak itu menjadi objek kampanye, objek mencari konstitusionalisme. Itu pasti akan muncul di situ. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial, dan konstitusi dapat memungkinkan perubahan sosial, perubahan dalam nilai-nilai masyarakat.
harapannya ketika itu ada kepastian secara hukum, masyarakat juga berubah. Contohnya apa? Kemarin misalnya ada masa pandemi COVID misalnya. Pemerintah membuat kebijakan yang untuk menyikapi adanya pandemi COVID. Masyarakat wajib pakai kompor, jaga jarak dan sebagainya, ataupun semi lockdown, tipe A, tipe B dan sebagainya. Akhirnya tidak. Tetapi ketika itu sudah selesai, pemerintah juga harus mencabut peraturan tentang itu. Oke, sekarang Indonesia sudah bisa dikatakan normal, masyarakat boleh beraktivitas, melakukan aktivitas, tapi tetap ya, prinsip kesehatan tetap terjaga. Akhirnya sekarang masyarakat sudah bebas melakukan kegiatan, bahkan sudah nggak pakai masker. Kalaupun pakai masker dalam kondisi-kondisi tertentu. Jika orang yang sakit atau kurang sehat boleh. Tidak semua seperti COVID, biar semua harus kursi nggak boleh. Wah, itu harus dicabut. Nanti pemerintah harus memberikan kepastian pada masyarakat, jaminan hukum masyarakat ketika itu sudah, sehingga itu membawa perubahan di dalam sosial, di dalam masyarakat. Yang terakhir, stabilitas nilai-nilai konstitusi juga berperan dalam menjaga stabilitas hukum dan sistem hukum, kepastian hukum, penegakan hukum. Kalau itu hanya sekedar jargon-jargon saja, ya masalah juga, Rek. Artinya di sini bahwa nilai konstitusi terbentuk perintah itu harus ada adil, etis dan sebagainya. Engko nek kenemenan ya darane otoriter. Kok darane bebas dari kebablasan. Repot. Dari nilai-nilai yang saya sampaikan di atas, maka ditekankan dalam konstitusi itu, atau bisa juga yang paling dominan harus dipenuhi itu adalah tentang keadilan dan kesetaraan. Itu juga harus menjadi catatan yang paling penting, tidak hanya berbicara keadilan saja. Adil kanggo mosok keadilan bagi pejabat yang koruptor. Wah, ngono rek, mosok koyo Pancasila iku ya. Diselewengno. Keadilan bagi pejabat dan para anggota legislatif dan keluarga para koruptor. Wah. Ya, artinya keadilan di sini harus merata, semua juga harus terimbas, terdampak dari kebijakan. Nah, seringkali menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan ini menggarisbawahi perlakuan yang adil terhadap semua warga tanpa diskriminasi ras, agama, dan latar belakang. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang harus ditekankan itu juga terkait demokrasi. Artinya nih ngomong demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi dipenuhi secara benar, ya minimal tekanan penolakan penerimaan itu sangat mudah. Ada partisipasi, keterbukaan, kebebasan untuk mengkritik. Setelah manut, kudu manut, ya nggak boleh. Ya, nggih tak manut. Pak sebenarnya ini begini. Ada hak asasi, kemerdekaan dan otonomi daerah ini. Kalau kita ngomong wilayah Indonesia, maka kebebasan untuk atau kemerdekaan untuk menjalankan atau bisa juga menyesuaikan dengan ruang dan waktu, situasinya bagaimana. Posisi di Jawa, Kalimantan atau di luar Jawa bisa juga berbeda, karena bisa juga fasilitasnya, sarananya, SDM-nya nggak sama dengan kita. Maka kemerdekaan untuk otonomi daerah bisa juga diberikan kepada, tapi tidak serta-merta tidak menjalankan. Yo melaku tapi ya gak ngono, gak kaya sing kene kan. Ada rule of law. Ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, konsisten terhadap semua individu termasuk pejabat pemerintah. Ya, pertanggungjawaban pemerintah. Ini sering memasukkan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara dan lembaga penegak hukum. Nah, biasanya ada juga ini menjadi saling lempar tanggung jawab biasanya. Nek ngomong konsep negara, siapa sih yang bertanggung jawab atas keamanan
di negeri kita ini? Nah, nek ngomong institusi ya Polri Pak, nek ngomong prinsip ya semua Pak harus. Tapi secara kenegaraan bisa juga institusi yang harus bertanggung jawab, karena ini institusi yang bertanggung jawab itu yang menyusun undang-undang, melaksanakan undang-undang, sebagainya. Nah, biasanya ada lempar tanggung jawab. Kok saya penegakan tentang korupsi, ono kejaksaan, ono polisi, ono KPK, ono BPK, ono ombudsman, ono itulah saling tabrak. Bisa juga misalnya kok kasus yang ditemukan kemarin misalnya pembunuhan mahasiswa UNER apa itu ya, ternyata penegak siapa yang nangani? Kejaksaan. Kasus apa itu? Jampitsus. Nah, kadang kasus korupsi di desa yang nangani kejaksaan. Karena apa? Pak, di bawah 1 miliar hanya 10 juta, 50 juta, 30 juta, masuk UNER KPK. Bahkan penegak hukum mungkin biasanya juga menyarankan jangan sampai ini dibawa ke ranah hukum. Bahkan di pemerintah daerah bisa juga seperti itu. Kalau memang bisa dimusyawarahkan, bukan berarti ini konklusi penyelesaian penegak hukum lemah, kan tidak. Misalnya dalam penyusunan anggaran belanja desa, pemerintah sudah menetapkan bahwa SPPD perjalanan dinas dari Trawas ke pemerintah kabupaten hanya 50.000 misalnya. Kalau mendawar ke pemerintah daerah hanya 25.000 misalnya. Tiba gak cukup rek. Disangoni anggaran ditokno 75.000. Wah, ini korupsi. Wes mosok ini langsung dilaporkan polisi. Ya enggak lah, wes langsung kembalikan aja. Enggak boleh, aturannya 25.000. Kembalikan 50.000 ke kas negara atau kas desa. Selesai. Tidak semua urusan itu harus diselesaikan secara gak selesai hukum ya kayak ngono ya. Nek kasusnya gede ya harus diselesaikan secara hukum. Bukankah ketika Anda ingat, ketika keadilan itu ditegakkan semakin terasa tidak adil. Ada seperti itu. Perlindungan lingkungan. Konstitusi modern mencakup ketentuan yang mengedepankan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Ekologi, lingkungan, geopolitik ini juga mempengaruhi. Karena apa? Bisa juga mempengaruhi karakter watak masyarakat karena dipengaruhi sumber daya alamnya. Nah, nek lingkungannya masyarakat itu panas, ngombene wis anu wae. Akhirnya harus memahami tentang itu. Makanya di dalam kajian pemerintahan itu ada ekologi pemerintahan. Setiap desa itu, setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Kalau kita bicara pemerintah pusat, negara, ya ada otonomi daerah. Menggo desa, siji desa mau cara. Noto kutha mangun negara. Lah itu. Ada pembatasan kekuasaan, ini juga harus ditekankan pada proses. Jadi tidak boleh ada intervensi, ada titipan kebijakan. Walaupun mungkin ada istilah jurisprudensi, itu pun yang boleh memberikan itu ya adalah mereka pakar-pakar di bidangnya itu. Ya. Jurisprudensi bisa juga putusan hakim terhadap kasus itu, bisa juga doktrin atau persepsi atau argumentasi dari pakar ahli gitu saja yang bisa diterima di dalam proses pembuatan. Makanya di dalam proses pembuatan kebijakan putusan konstitusi itu ada kajian akademik, naskah akademik berdasarkan keahlian kesejahteraan sosial, kemajuan ekonomi ini menjadi catatan. Nah, kemudian kalau kita sampaikan terkait dengan keadilan setara dengan konstitusi, maka mengetahui bahwa konstitusi menekankan pentingnya perlakuan adil dan setara. Bolak-balik itu setara. Hukum itu kan nggak boleh berat sebelah, artinya nggak boleh ini anaknya pejabat. Ya, mungkin nek wong Jawa biasanya ono sungkan
Ewu pakai ewu rasanya. Biasanya ada adik misalnya, ada putranya pejabat, misalnya, pasti ewu pakai ewu. Yang namanya manusia itu pasti, apalagi budaya Jawa itu kan hormat menghormati. Oh, iki paklikku, iki pamanku, iki bapakku, iki ayahku. Ya. Atau ini calon mertuaku misalnya. Oh. Ini biasanya yang terjadi di dalam kehidupan kebudayaan kita. Nah, berbicara tentang kebebasan, ini mencakup kebebasan berbicara, berpikir, beragama, dan bergerak tanpa campur tangan wewenang dari pemerintah. Ini adalah dasar memungkinkan individu untuk mengungkapkan diri berpikir independen, menjalani keyakinan agama, menjalani kehidupan tanpa campur tangan kelebihan dari pihak-pihak yang berwenang. Artinya kebebasan itu memang diberikan kesempatan, boleh. Makanya intinya adalah kita menghargai perbedaan. Karena apa? Bangsa kita itu mempunyai jargon yang namanya Bhinneka Tunggal. Karena posisi geografis dan sebagainya ini sangat memungkinkan perbedaan pendapat. Dan dari perbedaan pendapat itu seharusnya di-manage, dikelola. Oke, diberi kebebasan, tetapi jangan sampai melanggar. Hanya bebas menjalankan hak asasi. Tetapi intinya, prinsipnya kebebasan itu juga dibatasi dengan kebebasan orang lain juga. Prinsip-prinsip etika, moral, dan sebagainya. Kebebasan berbicara itu seperti apa, kebebasan berpikir itu harus bagaimana, kebebasan beragama seperti apa. Nah, konstitusi intinya adalah melindungi itu. Anda mempunyai pemikiran yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah, Anda boleh menyampaikan, asalkan ada metodenya. Kalau sekarang mungkin masyarakat ada yang langsung aja tweet langsung, atau buat status Twitter langsung komennya untuk masyarakat. Nah, contoh banyak penanganan kasus yang itu menjadi viral dan menjadi atensi bagi pemerintah pusat. Anda ingat minggu-minggu kemarin ada seorang guru yang mengingatkan siswa, kemudian dilaporkan apa? Karena itu menjadi isu viral dan masuk atensi pemerintah pusat. Akhirnya pemerintah pusat juga turut serta tegakkan itu seadil-adilnya, setransparan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak penindasan, ketimpangan di situ. Banyak bukti, fakta yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam. Sehingga penegakan hukum, kebebasan itu tetap banyak kasus-kasus seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan kesetaraan. Ini yang dimaksud kesetaraan di sini adalah konstitusi sering menegaskan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Karepe ngono rek, tapi wong jenenge menungso, gak repot ta sampean ya. Pasti ada unsur-unsur penilaian subjektivitas terhadap individu kepada kasus-kasus tertentu. Itu mau Indonesia itu gampang itu pakai. Makanya orang penjajah Belanda itu sering memanfaatkan watak-watak orang masa seperti itu. Jadi orang itu sangat menghormati, sangat sehingga ini menjadi kelemahan juga kekuatan bagi bangsa kita. Bagi mereka-mereka yang punya kepentingan jahat, ya dimanfaatkan kebaikanmu, kejujuranmu untuk alasan itu sebagainya. Diskriminasi tentang hak kesetaraan ini harapannya adalah tidak ada perbedaan itu. Ketika ngomong kalau dia orang tua kita atau kita kenal saudara tua kita, ya salah sudah selesai. Kalau misalnya kesetaraan tentang agama, merasa saya cucunya Nabi, Anda harus hormat pada saya, wah, oke lah. Kita sebagai seorang Muslim ya
sangat menghormati para leluhur atau keturunan Rasulullah. Jangankan keturunannya, rambutnya, anune, wong perkataannya, perbuatannya kita ikuti, apalagi kita hormati dan menjalankan sunnahnya, sunnatullah, apalagi keluarganya, dirinya sebagai manusia. Podo ae mbek sampe nek ngefans nang artis ngono lho ya. Anda ngefans sama artis siapa? Misal BCL atau BTS atau apa ya. Sampai Dewan Sebarang. Bahkan rekam jejaknya, pakaiannya, apapun Anda perhatikan, bahkan sampai Anda tiru. Nah, ini, tetapi ketika ngomong rasa agama ini harus saja. Kesejahteraan sosial. Pentingnya nilai-nilai konstitusi dalam pembentukan hukum. Ini yang pertama adalah memberikan prinsip nilai-nilai konstitusi yang mencerminkan prinsip yang diakui dan dihormati oleh masyarakat, mencakup prinsip seperti keadilan dan sebagainya. Artinya prinsip-prinsip dasarnya yang menjadi penting adalah itu. Masyarakat itu jalur apa sih intinya? Ini sore tentem ayam, kemaripah, karpe ya, mungkin ini juragan ya. Manek saya ini ada momo yang mengharapkan bantuan Pak, ada program-program yang bisa diakses oleh sesuai dengan kebutuhan kepentingan, mengarahkan kepada undang-undang nilai-nilai dan sebagainya. Ada beberapa panduan ini. Terkait dengan batasan pemerintah seperti yang di atas tadi, artinya ada pembagian kewenangan, mana yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, mana yang harus pemerintah daerah, mana yang harus pemerintah desa. Artinya tidak semua tersentral pada, ada persoalan yang sifatnya normatif, ada yang teknis, ya, maka ini harus dibagi tugas. Maka pemerintah juga punya batasan-batasan. Maka yang mana urusan-urusan yang harus ditangani oleh pemerintah pusat. Tidak semua dari pusat, semua dari pusat. Misalnya sharing anggaran. Misalnya terkait dengan makan siang gratis. Iki apakah anggarannya dari pusat apa dari daerah? Sharing dana Pak, 50-50. Akhirnya daerah yang nganggarno rek, ngelbono APBD. Loh, jari ini program pusat, anggarannya kok tekok gini barang. Loh, sama untuk Indonesia. Itu bisa juga sharing dana, atau bisa juga sharing. Ada juga yang ini dibebankan pemerintah desa. Bicara anggaran, wah gini, akhirnya, yo kan pemerintah itu ada pemerintah desa, ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Akhirnya dananya dia anggarannya dipangkas wong kabeh. Akhirnya desa-desa yo melu nganggarno. Ojo seneng-seneng makan siang gratis. Desa iku yo ngetokno anggaran rek di APBD sih. Artinya anggarannya juga teralokasikan untuk kegiatan itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Maksudnya? Bukan. Itu institusi tadi itu bersifat absolut atau bisa diubah gitu sesuai perkembangan. Yo iya, bisa. Ya, pada prinsipnya yang ngomong nilai-nilai itu kan prinsip dasar. Pokoknya aku butuh pinter misalnya. Atau sampai ini butuh ijazah gitu. Yo gak moro-moro dicitakno ijazah ngono rek. Artinya harus ada institusi untuk syarat mendapatkan jasa itu apa. Yo kudu kuliah. Itu sih mana lembaga pendidikan yang di start dengan yang Anda inginkan.
Berarti ada penjabaran. Berarti undang-undang konstitusi itu kan undang-undang dasar. Ke undang-undang dasar itu pokoknya masyarakat Indonesia kudu sejahtera. Lho sapa sing nangani? Aturannya apa? Sejahtera mbak apa nih? Itu kan dijabarkan. Nah kalau konstitusi secara umum, undang-undang dasar yo normatif absolut tadi. Ketika dijabarkan ke bawah, implementasikan ya harus ojo ngomong pokoknya warek ngono rek. Contoh ya contoh. Hari ini mungkin Anda merasa lapar. Luwe bang, wis. Nan luwe piye? Ayo golek manuk ya. Mosok mangan seperti pokoknya warak. Kan kak. Anda akhirnya gue kono lho ono pecel. Kak, gue kono soto lho, ya apa ngono iku. Akhir kan butuh wah kak pokoknya warak. Nek pokoknya warak wis pokoknya metu gue embong mau dodol bakso pokoknya weteng isian ya sudah. Penting butuhe atau betulnya. Tapi wong kan ada kepentingan yang lain, ada selera, ada pihak-pihak terkait dalam menyukseskan kebutuhan paparan atau absolut. Jadi nek ngomong absolut iya, bukan tidak dirubah, pasti ada ditafsirkan. Makanya ada hak otonomi daerah tadi, kebebasan dan otonomi daerah. Itu dalam konteks implementasi di atau bisa juga menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Misalnya, wah daerah kono gak makan sego ya pak, makan sagu misalnya. Ya oke, masake makan siangnya dikasih sagu, sepenting syarat gizinya terpenuhi. Nah itu berarti petunjuk teknis. Berarti dirubahnya di situ. Iya wes, mulia.